Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum saya mulai untuk pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu mungkin. Siapa biasanya? Yumna mungkin. Silahkan dipimpin berdoa. Attention please. Before starting, pray together. Pray, begin. Finish. Greeting to our teacher. Good morning, sir. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arif presensi terlebih dahulu ya. Alma hadir. Oke. Dian Rayyan hadir. Ulil. Baik. Oke, untuk materi kita hari ini judulnya atau KD-nya adalah membuat pencitraan tekstur permukaan. Jadi saya ulangi, membuat pencitraan tekstur permukaan. Jadi ini ada kelanjutan dari kemarin. Setelah kita modeling, belajar rigging, kemudian kita nanti akan ngasih tekstur atau ngasih unsur raba permukaan benda, gitu ya. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi struktur pola permukaan dua dimensi atau kita kenal dengan istilah unwrap. Yang kedua, mengidentifikasi sifat warna permukaan image ya. Dan yang ketiga, membuat digital image tekstur. Jadi ada tiga hal yang nanti tujuan kita untuk belajar hari ini. Baik, untuk penjelasan dari apa yang saya kemukakan di depan, ini adalah proses dari UV mapping sebuah kardus. Jadi kalau yang gambar pertama ini ya, ini saya punya kardus ya. Bayangkan kardus itu belum dikasih tekstur ya. Bayangkan kubus itu kotak kayak gini ya. Jadi kalau ini saya buka kardus yang gambar pertama ini ya, itu hasilnya di gambar kedua. Jadi posisinya sisi yang sebelah sini kayak gini ya, terus sisi yang ini kita buka, terus yang sisi sebelah sana kita juga akan buka. Dan hasilnya kalau misalnya tekstur itu kita buat ya dari sebuah kubus, nanti bentuknya adalah kotak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sisi yang kita buka dari kubus itu, kemudian nanti akan kita kasih warna. Jadi ketika objek 3D itu mau dikasih warna, dia harus diubah ke objek 2D karena kita tidak bisa langsung mengasih tekstur pada objek 3D ya. Jadi prosesnya adalah dari objek 3D, kemudian kita buka dari sisi-sisinya, kemudian baru dari sisi itu kita warnai. Jadi 2D kita warnai, terus kita tempelkan ke objeknya lagi. Jadi akan muncul gambar seperti ini ya. Jadi itu prosesnya UV map itu seperti itu. Baik, setelah saya beri penjelasan, mungkin untuk sementara ada yang ditanyakan terlebih dahulu mungkin. Pak, saya mau bertanya. Oh ya, Yumna. Apa yang dimaksud dengan tekstur? Tekstur, ya, oke, saya jelaskan. Tekstur itu sebenarnya unsur raba pada permukaan benda. Jadi kalau kita melihat kayu, kita raba teksturnya nanti kayu katakanlah gitu ya. Jadi unsur raba dari permukaan benda. Kemudian tekstur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tekstur nyata. Jadi tekstur nyata itu sifat permukaan yang memiliki
rasa atau unsur labanya seperti nyata, ya, real dengan penglihatan mata kita. Itu ya. Kemudian yang kedua ada tekstur semu, ya. Jadi kesan permukaan benda antara penglihatan dengan rabaan itu berbeda. Ya, kenapa? Karena dia memiliki unsur perspektif atau gelap terang, jadi menimbulkan kesan dia itu barangnya berat, ringan, gitu ya. Jadi ada dua, tekstur nyata dan tekstur semu. Tepuk tangan untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Ya, baik. Kita akan mencoba mentekstur sebuah kursi yang sudah kita modeling dengan tekstur kayu, ya, dengan tekstur kayu. Siapkan objeknya dulu, ya. Kemudian kita masuk ke material. Ini adalah material awalnya. Pertama, kursi itu warnanya abu-abu, ya. Kemudian kita akan mengganti dengan cara menekan base color, ya. Untuk menambahkan tekstur, klik lingkaran kecil di samping base color, kemudian pilih image tekstur, ya, di situ. Ya. Dan untuk menambahkan image, nanti dengan cara klik gambar folder, kemudian kita cari gambar yang akan kita gunakan sebagai tekstur. Nah, contohnya seperti ini, kita klik, kemudian kita open image. Ya, kalau sudah, nanti hasilnya memang kurang rapi, baik bagian atas, bagian nanti sampingnya, ya. Ini bagian atasnya, kemudian kita lihat bagian sampingnya. Ya, untuk memperbaikinya kita bisa masuk ke UV editing, ya. Untuk menampilkan tekstur yang ada di sebelah kanan, kita arahkan kursornya. Nanti kita arahkan kursornya. Kita klik di sini dulu, ya. Kemudian kita scroll, pilih viewport shading render, ya, viewport shading render. Oke. Kalau sudah, untuk memperbaiki teksturnya, ya, di sini yang atas tadi, kita seleksi terlebih dahulu, ya, dengan cara klik, ya, klik. Kemudian akan terlihat di situ posisinya ada di mana, ya. Kita bisa menggeser, klik move atau tekan G pada keyboard, ya. Kita bisa menggesernya, ya. Kita bisa lihat hasilnya di layer yang sebelah kanan, ya. Ini tadi sudah saya geser, ya. Contohnya kayak gini, ya, bisa digeser teksturnya. Kita bisa melihat di sebelah kanan tampilannya. Ya, kita cek dulu. Kalau sudah oke, kita nanti bisa kembali lagi dengan cara ketampilan awal dengan klik layout, ya. Kita akan kembali ke tampilan awal. Kalau sudah dipastikan semua, kita cek dari bagian atas, samping. Kalau memang sudah sesuai, nanti kita bisa render, ya. Kita mencoba render image. Dia mengubahnya gambar, ya. Kemudian
bisa di save as. Di sini kita akan memilih format yang akan kita gunakan. Kalau di sini kita coba menawai dengan kursi kayu. Nah, kita coba namai kursi kayu. Kemudian di pojok kanan kita save as image, dan kita akan melihat ya hasilnya. Kita buka di folder tadi ya, gampang ya, kita bisa mencobanya. Nah, ini tampilan render image-nya hasil yang kita buat. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini saya kasih contoh beberapa tekstur yang bisa kalian lihat nanti. Yang pertama, tekstur kayu yang berasal dari tekstur yang disediakan oleh Blender. Ini gambar yang pertama ya. Jadi tekstur kayunya berasal dari Blender atau softwarenya. Yang berikutnya, sebelah kanan ini tekstur dari kayu berasal dari image. Jadi kita moto kayu langsung, kemudian kita tempelkan ke objeknya dengan image ya. Hasilnya itu akan berbeda, kelihatan tekstur yang dari image ya. Kemudian berikutnya ini saya punya sebuah box, kemudian teksturnya berbeda tiap face-nya. Jadi face itu adalah permukaan ini ya, permukaan dari boxnya ya. Itu tekstur dari image-nya kita tempelkan jadi per face, bukan satu objek, jadi per face. Kalau yang atas-atas tadi satu objek langsung ada teksturnya, sekarang setiap face atau setiap permukaan ada gambar yang berbeda. Nah, ini contohnya. Berikutnya ya, jadi kalau yang terakhir ini gambar ini kita menggunakan Unwrap UV. Jadi di situ saya punya objek lingkaran ya atau bola. Kemudian saya buat dia menjadi 2 dimensi dulu ya, seperti ini sebelah kiri ini. Kemudian tak kasih image dengan cara Unwrap UV. Nah, dia jadinya ukuran, kemudian teksturnya, kemudian detailnya itu lebih bagus ketika kita menggunakan Unwrap. Baik, alhamdulillah hari ini sudah selesai pembelajarannya, dan saya harapkan nanti apa yang kita pelajari hari ini silahkan diulangi kembali, karena pelajaran praktek itu harus kita review kembali, kita lakukan lagi dan terus menerus. Baik, untuk kita tutup kegiatan kita hari ini, silahkan berdoa dan nanti langsung bisa pulang, jangan mampir-mampir ya. Oke, silahkan dipimpin berdoa, mungkin Yumna lagi ya, bisa dipimpin ya. Attention please. After studying, let's pray together. Finish. Parting to our teacher. Goodbye, sir. Oke, goodbye, selamat siang dan silahkan bisa kembali ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.